was translated Terima and kasih, Guru. narrated by M Media. Guru, aku kenyang. Kamu makan ini. Guru, aku juga kenyang. Guru kami juga kenyang, Anda makanlah. Guru, saya juga kenyang, Anda makanlah. Kalian semua masih bertumbuh. Kamu makan. Guru, sudah cukup. Jangan khawatir. Karena kalian sudah kenyang, Sentian Hai pengawas konstruksi. cepatlah kemasi barang-barang kalian, dan pergi dari sini. Ayo, ayo, ayo. Halaman yang bobrok ini. Hari ini saya harus merobohkannya. Bos yang Anda tidak bisa merobohkannya. Jika Anda merobohkan ini, kemana anak-anak di desa kita akan bersekolah? Kompetisi Matematika Olimpiade Internasional. Hadiah pertama. Atlet kelas 1 nasional. Hadiah pertama lomba esai Jiangcheng. Bos Yang, saya tidak setuju menjual rumah ini. Saya tidak bisa membiarkan anak-anak saya tidak punya tempat untuk bersekolah. Agar anak-anak bisa belajar dan pergi, itu adalah anak-anak di gunung kita. Satu-satunya jalan keluar. Anda juga sudah melihatnya. Anak-anak yang pergi dari sini tidak lagi membutuhkan cangkul untuk membajak ladang. Mereka bisa belajar pengetahuan yang lebih berteknologi tinggi untuk kembali dan membangun tanah air kita. Minggir. Dalam 10 tahun, jika kalian tidak menjadi orang yang sukses, saya tidak akan memaafkan kalian, bahkan dalam kematian. Ibu, setelah 10 tahun, kami pasti akan menjadi seseorang. Guru Tian. Orang di foto ini adalah murid kesayanganmu, kan? Yang di dinding ini adalah murid-muridmu yang banyak itu. Bocah-bocah nakal ini adalah harapanmu. Mereka adalah kebanggaan saya. Kebanggaan. The film was translated and narrated by Bagiku, M Media. mereka hanyalah sekelompok orang tak tahu berterima kasih selama bertahun-tahun ini. Kenapa aku tidak pernah mendengar satu pun murid yang lulus dari sini kembali menemuimu? Lihat, dia sudah sangat tinggi sekarang. Kenapa dia masih bersembunyi di belakang guru? Tidak ada keberanian sama sekali. Guru Tian, murid-muridmu ini, mereka entah tak tahu berterima kasih atau tidak berguna. Menurutku sekolah ini tidak punya alasan untuk ada lagi. Ayo mulai bekerja. Anda tidak bisa merobohkannya. Ini adalah hasil kerja keras mereka. Guru Tian, sekarang kebanggaanmu juga hancur. Jadi jangan tunda proyek ini lebih lama lagi. Jujur saja padamu, halamanmu ini sudah diincar oleh orang terkaya di Jiangcheng yang ingin memberikannya sebagai hadiah untuk ibunya. Jangan menghalangiku mencari uang. Kalau tidak, aku tidak akan bersikap sopan. Bos Yang, bisakah Anda membiarkan saya bertemu orang terkaya di Jiangcheng? Dia pasti akan berubah pikiran. Sudahlah, aku bahkan belum pernah bertemu orang terkaya Jiangcheng. Kau pikir kau bisa begitu saja bertemu dengannya? Siapa kau? Ayo robohkan. Bos Yang, Anda tidak bisa merobohkannya. Jalan. Bos Yang, ini mengingatkanku. Jika bukan karena ajaran ibu dulu, aku tidak akan bisa keluar dari pegunungan. Teruslah. Atur napasmu. Percepat. Percepat. Sesuaikan langkahmu. Mengapa kamu berhenti, Xiao Xin? Ada apa denganmu?
Ibu Guru Tian, aku benar-benar tidak bisa lari lagi. Aku ingin menyerah pada sekolah olahraga itu. Aku mungkin tidak akan pernah keluar dari pegunungan. Xiaoxing. Keluar dari gunung tidaklah sulit. Berapa banyak orang pernah berkata, fisik kita tidak cocok untuk atletik. Mengolok-olok kita. Tapi atlet-atlet kita masih terus-menerus menantang batas fisik mereka. Siapa yang berani meremehkan kita sekarang? Kamu merasa sulit sekarang? Karena kamu telah menghadapi titik hambatan fisikmu sendiri. Selama kamu mengatasi titik hambatan ini, kamu pasti bisa keluar dari gunung-gunung ini. Dan kamu bisa mengatasi gunung batinmu sendiri. Jika mereka bisa, aku juga bisa. Aku harus keluar dari pegunungan ini dan mengalungkan medali emas Olimpiade di leher ibu. Baiklah, ayo raih medali emas. Baiklah, santai. Jangan mempercepat pelan-pelan. Berlari dengan kecepatan stabil. Hemat energimu. Ada apa, Xiaoxing? Atlet perlu melengkapi nutrisi mereka setiap hari. Mulai sekarang 1 telur setiap hari tanpa pengecualian. Baiklah, kembali dan istirahat. Ayo. Apakah tidak apa-apa, pelan-pelan saja? Ibu Guru Tian, sepatu ini, apakah ini untukku? Apakah kamu menyukainya? The film was translated and Anak ini, narrated by M Ibu Guru Media. Tian. Anda menjual jam tangan Anda untuk sepatu ini. Bukan. Bagaimana bisa juara Olimpiade kita tidak punya sepasang sepatu yang pas? Ibu Guru Tian. Aku harus keluar dari pegunungan ini. Keluar dari Wasia. Dan memenangkan medali Olimpiade. Aku akan membawakanmu kejayaan. Ketika aku kembali kali ini, aku pasti akan menepati janjiku dan mengalungkan medali ini di leher ibu kita. Apa kau tidak ingin hidup lagi? Bos Xiang, saya tidak ingin kompensasi pembongkaran apapun. Saya hanya ingin rumah saya sendiri. Apapun yang diincar Xiang Tianhai, tidak ada yang bisa menolak untuk memberikannya. Jadi kau ingin menjadi rumah paku ya? Kalau begitu, jangan salahkan aku. Beberapa taktik padamu. Bos Xiang, aku mohon padamu. Jika Anda merobohkan ini, masa depan anak-anak ini akan hancur, bukan? Beri saya beberapa bulan, biarkan anak-anak ini menyelesaikan ujian mereka. Penghargaan-penghargaan tadi adalah hasil kerja keras mereka. Beri saya beberapa bulan, biarkan mereka menyelesaikan ujian masuk, dan kemudian robohkan, baiklah. Guru Tian, cara bicaramu itu. Aku harus menunggu sekelompok anak-anak kecil ini menyelesaikan semua ujian mereka. Aku bisa menunggu. Tapi bisakah orang terkaya itu menunggu? Lagi pula, mereka hanyalah anak-anak yang tidak diinginkan siapapun. Aku bilang, kenapa kau tidak ambil kompensasi pembongkaran dan menikmati hidup nyaman ya? Paman, aku mendapat juara pertama dalam ujian tiruan ini. Ketika aku masuk universitas, aku pasti akan membalas budimu. Paman, ini rumah kami. Tolong jangan hancurkan. Saya hanya ingin menunggu anak-anak kembali, agar mereka punya tempat tinggal. Kembalilah. Lihatlah sekolahmu. Bahkan tidak punya taman bermain. Lagi pula, murid-muridmu itu, adakah dari mereka yang kembali menemuimu? Mereka semua tahu kau miskin di sini. Takut terjerat olehmu jika mereka kembali. Tempatmu ini adalah lubang tanpa dasar. Ya, saya sangat miskin. Tapi hati kami tidak miskin. Pengetahuan kami tidak miskin. Selama saya di sini, saya bisa membimbing mereka keluar. Untuk menyeberangi gunung besar ini. Keluar dan melihat dunia. Baiklah, ambil kompensasi pembongkaran itu. Bawa anak-anakmu. Dan pergilah melihat dunia. Uang tidak cukup. Aku bahkan bisa menambahkan lagi. 1.000. 5.000.
10.000 masih belum cukup. 20.000. Guru Tian, jangan berlutut, kami tidak akan belajar buku ini lagi. Apakah kalian semua juga berpikir begitu? Ya guru, jangan memohon padanya. Kami tidak akan belajar buku ini lagi. Guru Tian, aku sudah dewasa. Aku bisa segera pergi bekerja. Tidak belajar. Kalian hanya ingin terus tinggal di pegunungan ini, mencari makan di tanah selama beberapa generasi. Seluruh hidup kalian di sini, hidup mengikuti keinginan orang lain. Saya mengajari kalian membaca dan belajar, bukan meminta kalian menjadi kaya dan mulia di masa depan. Hanya berharap kalian bisa pantas mendapatkan kesulitan yang pernah kalian alami dan penderitaan yang kalian lalui. Anak-anak, apakah kalian lupa apa yang pernah kalian lihat? Matahari terbit dan cahaya pagi, cahaya bintang tanpa tidur yang kalian alami. Batasan-batasan yang disadari itu, dan ketekunan yang berkelanjutan itu. Apakah kalian sudah melupakan semua ini? Apakah kalian lupa bahwa kalian memiliki cita-cita? Sekarang ada kesempatan untuk mewujudkan cita-cita kalian. Tapi kalian ingin menyerah di tengah jalan. Apakah kalian pantas mendapatkan semua usaha yang pernah kalian lakukan? Guru Tian, kau mengajari kami bahwa seseorang harus memiliki integritas. Tapi dibandingkan dengan martabatmu, apakah belajar kami masih penting? Penting. Alasan saya tinggal untuk mengajari kalian membaca adalah untuk memberi kalian sayap cita-cita untuk terbang keluar. Selama saya bisa membuat kalian terbang keluar, saya bersedia menanggung kesulitan ini. Jika seseorang ingin merusak masa depan kalian, saya tidak akan pernah menyerah. Guru Tian, aku bilang berhentilah membual sekarang. Aku sudah pernah ke kota itu, kau tahu. Murid-murid yang kau ajar, mereka semua adalah sampah masyarakat. Aku ingat, ada satu yang masuk sekolah olahragakan, menyalahgunakan stimulan, dan dilarang berkompetisi. Leda, saya ingat dulu. Kamu ingin sekolah bukan? Hanya oleh keluarganya. Diseret kembali, bukan begitu? Ya, untungnya keluargaku memanggilku kembali. Kalau tidak akan ada hari ini. Mengikuti Bos Shang, makan enak dan minum sepuasnya. Paman Shang paling suka anak-anak cerdas, andal, dan rajin. Kalian semua sudah berpendidikan sekarang dan bisa berhitung. Kenapa kalian tidak datang ke lokasi konstruksiku dan bekerja denganku? Itu lebih baik daripada menjadi kutu buku di sini, kan? Belajar bukan hanya untuk mencari uang, tapi juga untuk memperluas wawasan. Memperoleh pengetahuan untuk diri sendiri, dan yang lebih penting, menyempurnakan pikiran kalian. Jangan disesatkan oleh kata-kata manis itu. Dan sanjungan, guru kami salah. Kami pasti akan belajar dengan giat. Ya, kami pasti akan belajar dengan rajin. Melihatmu seperti ini mengingatkan saya pada seorang pembuat onar dari masa lalu. Dia sekarang sudah menjadi bos besar. Ibu guru, apa yang terjadi? Ching Yun sedang berkelahi dengan seseorang di toko desa. Anak kecil, aku melihat semuanya. Kenapa kau tidak cepat-cepat mengeluarkannya? Sudah kubilang aku tidak memilikinya. Hak apa yang kau miliki untuk menuduhku? Hanya karena ayahmu yang sudah meninggal adalah seorang pencuri. Pencuri melahirkan pencuri. Ada sesuatu yang hilang. Kalau bukan kamu, lalu siapa lagi? Biarkan dia pergi dengan cepat. Guru Tian, Anda datang tepat pada waktunya. Ini murid baik Anda. Mencuri barang-barang dari toko saya. Aku bilang aku tidak mencurinya. Bos murid saya percaya. Jika Anda tidak memiliki bukti yang meyakinkan untuk membuktikan dia pencuri, saya harap Anda meminta maaf padanya. Seperti kata pepatah, naga melahirkan naga, Phoenix melahirkan Phoenix. Anak seorang pencuri secara alami juga seorang pencuri. Meskipun mereka sudah belajar dan bisa membaca, mereka tetap seorang pencuri. Saya tanya Anda, apa yang Anda hilangkan? 1 potong coklat. Kalau begitu saya akan berikan uang untuk coklat itu. Setelah saya menemukannya, Anda bisa membayarnya kembali kepada saya. Jadi kau sama saja dengannya. Berpikir aku mencuri sesuatu. Aku tidak akan pernah pergi ke tempatmu untuk belajar lagi.
Saya menemukannya. Sudah saya bilang murid saya. Tidak mungkin pencuri. Guru Tian. Maafkan aku. King Yun, jangan biarkan pikiran orang lain menghalangi jalanmu sendiri. Apa kamu masih mau sekolah? Cukup Guru Tian. Berhentilah memberi siswa kata-kata manis. Siapa pembuat onan yang Anda sebutkan itu? Jika dia benar-benar menjadi kaya, mengapa dia tidak pernah kembali untuk mengunjungi Anda? Tentu saja mereka yang jatuh miskin tetap miskin. Yang masuk penjara ya masuk penjara saja. Saya percaya murid-murid saya. Setiap bulan, mereka menulis surat kepada saya. Bos, yang ini uangnya. Yang baru saja Anda jatuhkan. Tolong simpan baik-baik. Saya tidak akan meninggalkan tempat ini. Saya akan tetap di sini, menunggu anak-anak saya kembali. Jika memang begitu, maka Anda tidak perlu menunggu. Meskipun Anda menunggu sampai The mati, film was translated mereka tidak akan and kembali. narrated by M. Tepat Media. sekali. Saya melihatnya. Di ikan itu, murid perempuan Anda itu, kerahnya terbuka sampai ke pusarnya. Siapapun bisa melihat dia bukan orang baik-baik. Apa yang Anda katakan? Saya tidak percaya sepatah kata pun. Lalu mengapa Anda tidak memberitahu kami? Mengapa mereka tidak berani kembali selama 10 tahun? Mereka tidak kembali ke desa karena mereka punya perjanjian dengan saya. Kami sepakat bahwa selama 10 tahun mereka akan menjadi seseorang yang berarti dan kembali ke rumah dengan kejayaan. Jika seseorang menjadi gila karena kemiskinan, apa yang tidak akan mereka berani lakukan? Murid-murid saya, bahkan jika mereka mati kelaparan, tidak akan pernah melakukan hal-hal seperti yang Anda bicarakan. Masa 10 tahun sudah habis, saya percaya. Mereka pasti akan kembali. Jika mereka benar-benar sukses, mereka pasti sudah kembali menemui Anda sejak lama. Apa peduli mereka dengan tanggal? Pergi dari sini. Guru Tian, murid-murid tidak berguna yang Anda ajar ini. Seharusnya seperti rumah bobrok ini, berubah menjadi reruntuhan. Cepat bereskan lahan untuk bos. Meskipun mereka benar-benar sukses, di tangan saya Xiang Tianhai, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ayo mulai bekerja. Kebaikan seorang guru bagaikan gunung, terukir di hati kami. Budidaya yang rajin, Persik dan Prem memenuhi taman. Tidak mengatakan sepatah kata pun. Sebuah jalan terbentuk secara alami di bawah. Anugerah seorang guru sangat luas, tidak akan pernah terlupakan. Anak-anak keluarga Tian memenuhi janji 10 tahun, pulang dengan kejayaan. Ibu kami kembali. Ibu kami kembali. Berhenti. Siapa kalian semua? Apa kalian sudah makan jantung beruang dan empedu macan tutul? Kalian berani ikut campur urusan Xiang Tianhai? Xiang Tianhai, buka mata anjingmu lebar-lebar, dan lihatlah dengan jelas, siapa aku. Kakak. Kakak. Mungkinkah mereka orang-orang yang disebutkan di koran ini? Orang terkaya Lin Tingyun. Serahkan padaku. Ya, itu benar-benar dia. Orang terkaya Lie, mengapa Anda datang sendiri? Saya sedang mengikuti instruksi Anda. Membongkar di sini. Penghuni keras kepala ini dia. Xiang Tianhai, aku menyuruhmu datang ke sini untuk mengembangkan tempat ini, bukan untuk menindas ibuku. Kalau begitu Anda lihat, apakah kita masih akan membongkar rumah ini? Kami menyuruhmu untuk merenovasinya, namun Anda berani membongkarnya secara paksa. Mulai sekarang, proyek ini tidak akan ditangani olehmu. Sekarang pergi. Baiklah, saya pergi dari sini. Baiklah, saya pergi dari sini. Kami pergi sekarang juga. Ayo pergi. Ayo pergi. Kakak, apakah kita pergi begitu saja? Lalu apakah kita masih akan membongkar rumah ini? Bongkar apa? Dengan orang-orang ini di sekitar, kita tidak bisa menyinggung salah satu dari mereka. Proyek yang ada di tangan kita hilang lagi. Jika proyek kita ini gagal, para kontraktor di luar itu, apa yang akan kita lakukan? Mengapa kalian panik?
Naga perkasa tidak bisa mengalahkan ular lokan. Jika mereka datang ke wilayah saya akan pastikan mereka kehilangan lapisan kulit. Ibu. Kami kembali. Kami kembali. Kalian kembali bagus. Kalian kembali bagus. Cepat bangun. Anak-anak cepatlah bangun. Mama. Kesehatanmu. Bukan apa-apa, hanya penyakit lama. King Hyun, kamu sudah tumbuh besar sekali. Bagaimana kalian semua bisa tumbuh sebesar ini? Ketika kalian pergi, kalian masih... Mama. Sudah 10 tahun berlalu. Ya. Sudah 10 tahun berlalu. Angkatan pertama anak-anak ini yang meninggalkan pegunungan. Sudah 10 tahun berlalu. The film was translated and Ibu? narrated by M. Ayo Media. pulang. Pulanglah. Pangsit sebelum berangkat mie saat tiba. Ibu akan pergi memasak mie untukmu. Ayo pulang. Ayo, mie sudah siap. Jia. Tidak pakai ketumbar. Terima kasih, Ibu. Saat kecil dia sangat pemilih makanan. Mama paling menyayanginya. Ini tambahkan lagi ketumbar. Aku sudah tambahkan minyak wijen. Terima kasih, Mama. Sejak kamu kecil, Ibu selalu suka memberimu perlakuan istimewa. Menurutku, Ibu paling menyayangimu. Dan kamu masih mengelut. Omong kosong, semua anakku sama berharganya bagiku. Kalian semua adalah anak-anak Ibu, yang paling Ibu sayangi. King Hyun, ayo makan mie-mu. Cobalah, apakah rasanya masih sama seperti saat kamu kecil? Ya. Sendirian di luar. Kamu pasti banyak menderita selama bertahun-tahun ini, kan? Uang tidak semudah itu dicari. Jika semudah itu dicari, maka semua orang akan jadi jutawan. Semua orang bilang, King Hyun kita kaya. Dan sudah sukses. Memakai baju bagus. Tinggal di rumah besar. Ibu tahu. Kamu pasti mengalami banyak kesulitan. Tidak peduli seberapa keras kamu berjuang di luar, di mata ibu. Kamu masih sama. Anak kecil yang mengikutiku. Terhauyumgheyung. Mama. Kenapa kamu menangis? Adik-adikmu semua melihat. Jangan menangis lagi. Kamu sudah di rumah sekarang, cerialah. Senang. Aku masih ingat, ketika kita kecil, Ching Hyun adalah yang paling nakal di antara semuanya. Selalu menarik rambut anak perempuan. Itu benar. Apakah kamu ingat waktu itu? Dia mengajak kami menyerbu sarang burung. Burung apa yang kamu bicarakan? Pada akhirnya baru setelah tertangkap, mereka menyadari itu adalah burung pipit. Seseorang sedang membesarkan. Melalui matamu, aku melihat diriku di masa lalu. Niat awal dan ketekunan itu. Penuh gairah dan semangat. Biarkan mereka terbang bebas. Ini akan selalu menjadi rumah. Baiklah, aku akan melakukannya. Lihat lengan bajumu basah semua. Tidak perlu. Kamu pergi bicara dengan mereka sebentar. Ibu sangat senang, kalian semua bisa kembali. Mama, bangunlah. Aku sudah membicarakannya dengan semua orang, dan kami ingin mengadakan sebuah perjamuan terima kasih yang meriah untukmu. Tidak perlu mengeluarkan uang itu. Kepulanganmu dan melihatku sudah cukup. Mengapa harus mengeluarkan uang itu? Ibu, tolong setujui saja. Ya, Mama. Jika Anda tidak setuju, kami akan kabur dari rumah. Apakah kamu siswa sekolah dasar, masih kabur dari rumah? Betapa kekanak-kanakannya. Saya bahkan tidak ingin membicarakanmu. Seorang pria dewasa. Begitu Anda mendengar tentang pulang ke rumah, Anda sudah menyeka air mata. Kamu. Mama. Ibu lihat dia. Baiklah. Berhentilah main-main.
Kalian bertengkar lagi kan? Ibu Tian, tolong jangan salahkan mereka. Itu udah Juang dari desa. Dia bilang aku anak kecil, tanpa ayah atau ibu. Qingyon dan yang lainnya tidak tahan. Itulah mengapa mereka berkelahi. Jika Anda ingin menghukum saja saya. Ini semua salahku. Lalu, mereka menindas orang. Siapa suruh mereka bicara tentang Xiao Xing seperti itu? Lain kali mereka bicara sesuatu, aku akan memukul mereka lagi. Sakit. Tidak begitu. Bagaimana kabarmu? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ibu Tian, tolong jangan salahkan Xiao Xing dan Qingyon. Jika Anda harus menghukum kami. Jika harus menghukum kami. Mengapa ibu akan menghukummu? Ibu bilang kita tidak mencari masalah. Tapi kita juga tidak boleh takut masalah. Dasuang dan kelompoknya yang memulai penghinaan. Mereka yang salah. Ingat itu. The film Dan was juga, translated siapa and bilang narrated kamu tidak by punya M. ibu? Media. Siapa bilang kamu tidak punya rumah? Aku adalah ibumu. Ini rumahmu, ingat itu. Ya, ingat. Ya, ingat. Kamu sudah dewasa. Kamu tahu cara melindungi adik-adikmu sekarang. Bagus sekali, kamu adalah kebanggaan ibu. Aku tidak peduli ibu paling memanjakanku kok. Itu jelas saya. Waktu saya kecil ibu bahkan membelikan saya minyak rambut. Anda tidak mendapatkannya kan? Baiklah. Halo. Atur itu untukku. Hotel terbaik di Jiangchen. Aku ingin mengadakan perjamuan apresiasi untuk mamaku. Ya, Mama, kami kembali. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa menindasmu. Tempat ini sangat indah. Berbekal ringan pacu kudamu di jalan menuju kesuksesan. Mulai sekarang arungi angin panjang kehidupan. Bukankah ini saat kamu lulus dulu? Kata-kata yang kuberikan padamu. Benar sekali. Dalam sekejap mata 10 tahun telah berlalu. Dua frasa ini telah menemani kita begitu saja selama 10 tahun. Cepat. Ibu Tian, kami lulus. Kami semua lulus. Teman-teman sekelas, nyatakan dengan lantang. Apa impian kalian? Aku guru. Aku ingin berbisnis. Aku ingin menghasilkan banyak-banyak uang, dan kemudian menyumbangkan semuanya ke sekolah kami. Bagus, aku ingin menjadi atlet. Aku lari cepat. aku ingin menjadi seperti guru itu. Dan menjadi guru yang baik. Saya ingin menjadi dokter, agar bahkan orang miskin pun mampu membayar perawatan medis. Aku ingin belajar komputer. Aku ingin menjadi pengacara. Saya belum memikirkannya. Guru, lalu apa impianmu? Aku akan membantumu mencapainya. Impianku adalah kalian semua. Kalian adalah impian terbesarku. Kalian semua adalah makna terbesar keberadaanku. Tingkatkan daya. Ada harapan untuk pemulihan tanda-tanda vital. Detak jantung pulih-pulih. Sembuh, sembuh. Dokter. Ibuku. Bagaimana keadaannya? Pasien selamat. Dia sementara dalam keadaan koma. Situasi spesifik memerlukan observasi lebih lanjut. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Masuklah dan temui dia. Ibu, bangunlah. Kau sangat kuat. Kau pasti akan melewati ini. Ibu? Kalian semua siapa? King Yun.
Ini aku King Yun. King Hyun. The film was translated and Siapa King narrated Yun? by M Media. Ada apa? Apakah Pasin baru-baru ini mengalami sering lupa atau gerakan lambat? Ini. Ya. Terakhir kali aku meminta ibu membuatkan panekuk untukku, tapi dia langsung lupa. Dan juga, hari kami kembali. Ibu hampir tidak mengenali saya. Saya kira dia hanya kelelahan karena sibuk. Ini bukan kelelahan, karena sibuk kondisinya. Kemungkinan penyakit Alzheimer. Apa? Mari kita lakukan beberapa tes terkait terlebih dahulu. Keluarga Anda harus bersiap untuk yang terburuk. Pasin mengalami lesi sistem saraf pusat dan disertai dengan gangguan memori dan agnosia, serta kemampuan visuospasial, kerusakan dan gejala lainnya. Dapat dipastikan bahwa dia memang telah mengidap penyakit Alzheimer. Bagaimana ini bisa terjadi? Penyakit Alzheimer. Penyakit ini tidak dapat disembuhkan. Lalu apa yang harus kita lakukan, Ibu dia? Meskipun tidak dapat disembuhkan sepenuhnya, bekerja sama secara aktif dengan pengobatan, dapat mengendalikan kondisi. Semuanya jangan putus asa. Berikan ibu obat terbaik. Tidak peduli seberapa sulitnya. Kita semua akan tetap bersamanya. Ibu. Ayo pulang. Ibu. Meskipun kau melupakan segalanya, kau akan selalu menjadi ibuku. Ibu? Selamat datang di rumah. Selamat datang di rumah. Ibu. Selamat datang di rumah. Hari ini, kita tidak makan mie buatan tangan lagi kan? Bahkan jika ibu melupakan segalanya, dia tidak akan lupa bahwa kita suka mie. Apa yang kalian berdua lihat? Mengapa kalian tidak masuk dan membantu? Selama ibu masih bersama kita, itu lebih baik dari segalanya. Jangan terlalu sedih. Menggiling nih ibu. Biarkan aku membantumu. Kalau begitu lanjutkan. Aku akan menyalakan api. Mie-nya sudah siap. Minggir-minggir. Ayo duduklah. Duduk. Mengapa kalian semua hanya berdiri di sana? Hanya melihat tidak akan membuatmu kenyang. Makanlah. Baik. Ya ayo makan. Milik King Hyun. Ibu. Milik King Hyun. Jia. Xiao Xing. Ibu? Ibu?
Anda ingat, The film was translated and Sudah bertahun-tahun. narrated by M Media. Dan ibu masih tahu aku suka es teh hitam. Dia tidak mengenali kita lagi. Tapi dia masih ingat apa yang kita suka makan. Dan apa yang kita suka minum. Ibu. Cepat sembuh ya. Semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja. Aku sudah memutuskan untuk mentransfer semua dana pendidikan atas namaku ke nama ibu. Aku berharap setelah dia sembuh, dia bisa menggunakan uang ini untuk membantu lebih banyak siswa keluar dari pegunungan. Itu ide yang bagus. Jika ibu tahu tentang ini, dia pasti akan sangat senang. Kakak, ada berita. Aku dengar Tian Xiyin setelah diselamatkan di rumah sakit, mengidap demensia pikun itu. Sekarang, dia tidak ingat siapapun. Demensia pikun. Ya, bagus sekali. Langit punya mata. Katakan padaku, wanita itu. Dia merusak rencanaku. Bahkan langit tidak akan mengampuninya. Ya. Kakak ada hal lain. Katakan padaku. Jangan bertele-tele. Itu orang terkaya itu. Lin Qingyun. Dia murid Tian Xiyin. Aku dengar. Dia akan mentransfer itu. Dana pendidikan. Atas namanya ke nama Tian Xiyin. Katanya nilainya ratusan juta. Benarkah? Tentu saja benar. Beraninya aku berbohong padamu. Ini masih si Ergun itu. Saat dia melewati rumah mereka. Mendengar mereka membicarakannya di sana. Aku dengar, prosedurnya sudah selesai. Tian Xiyin ini benar-benar beruntung. Dia hanya mengajar beberapa murid payah. Dan tiba-tiba menerima ratusan juta. Ini benar-benar keterlaluan. Tidak. Kakak, apa yang sedang kakak pikirkan? Katakan padaku. Apakah ada kemungkinan untuk mendapatkan ratusan juta miliknya ke tanganku? Tidak, kakak. Ini tidak mungkin. Bagaimana itu mungkin dengan otakmu yang busuk itu? Itulah mengapa aku kakak. Tian Xiyin itu. Bukankah dia sudah didiagnosis Alzheimer? Dan tidak mengenali siapapun lagi. Jika dia mengira aku Lin Qingyun. Dan aku membuatnya mentransfer uang itu. Kembali kepadaku, bukankah itu sudah selesai? Brilian kakak. Trik menyeberangi laut di bawah kamuflas ini. Ini mencuri langit dan mengganti pilar. Benar-benar cerdik. Tidak, kakak. Apakah ini akan berhasil? Mari kita langsung saja. Jangan khawatir. Aku sudah mencari tahu. Orang-orang itu tidak ada di rumah hari ini. Dia sendirian. Bukankah menipunya akan sangat mudah bagi kita? Ayo pergi. Guru Tian, saya datang menjenguk Anda. Dia benar-benar terlihat sudah pikun. Bagus dia pikun. Bagus dia pikun. Kalau begitu rencana kakak. Guru Tian. Aku. Lin Qingyun. Qingyun, Ya, ini saya. kamu bukan Qingyun. Wanita ini ternyata tidak mudah ditipu. Apa yang harus kita lakukan sekarang kakak? Atau kita langsung saja, kamu pergi cari. Yang ditransfer Lin Qingyun kepadanya. Kontrak dana pendidikan. Kita akan memodifikasi kontraknya. Pergi. Baik. Qingyun. Aku ingin mencari Qingyun. Kau benar-benar merusak rencanaku. Ketemu kakak, ketemu. Kenapa kau berteriak?
Kenapa kau The begitu film was keras? translated Apa kau takut and orang lain tidak narrated dengar? by M Media. Ini memang kontrak transfer dana itu. Kita tidak datang sia-sia hari ini. Kakak. Lalu dia. Apa peduli kita padanya? Ayo kita kembali dan ubah kontraknya dulu. Lalu bawa kembali. Begitu dia tanda tangan. Begitu dia tanda tangan. Ratusan juta ini akan jadi milikku. Kakak memang brilian. Ayo pergi. King Hyun. Xiao Xing. Kakakmu akan segera juga menjadi orang yang bernilai ratusan juta. Kakak, bagaimana denganku? Jangan khawatir. Jika aku punya daging untuk dimakan, kamu akan punya sup untuk diminum. Baiklah. Kamu benar-benar saudaraku yang sesungguhnya. Tentu saja. Kakak, bagaimana wanita sialan itu bisa keluar? Bukankah ini sempurna? Menghemat kita dari kesulitan mencarinya. Guru Tian. Guru Tian, Anda mau kemana? King Hyun. Ibu. Ibu. Ibu, kami kembali. Ibu di mana? Ini gawat. Seseorang telah masuk ke kamar kita. Oh, tidak, kita dirampok. Mungkinkah ibu mencari sesuatu dan melakukannya sendiri? Mungkin saja. Tapi ibu pergi kemana? Ibu tidak mengingat siapapun sekarang. Keluar sendirian sangat berbahaya baginya. Kita harus segera menemukannya. Baiklah, mari kita berpencar dan mencari. Cepat, ayo pergi. Pergi. Benar, benar, benar. Aku adalah King Yun kesayanganmu. Guru Tian. Tolong lakukan sesuatu untuk King Yun. Mau ya? Lihat Guru Tian. Perusahaanku baru-baru ini mengalami masalah. Anda perlu mentransfer dana. Kembali kepadaku. Anda sangat baik pada King Yun. Anda tidak akan hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apakan. Ayo Guru Tian, ambil pulpennya. Ayo tanda tangan di sini, tanda tangan. Sudah waktunya pelajaran. Murid-murid menungguku mengajar. Guru Tian, mengajar apa? Guru Tian, ayo. Murid-murid semua menungguku. Aku harus pergi mengajar. Kau wanita, ayo ambil pulpennya. Cepat tanda tangan. Guru Tian, cepat tanda tangan. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Bisakah kita menggunakan kekerasan? Apa yang kau pikirkan? Ini jalan utama. Jika orang melihat kita, bukankah kita akan ketahuan? Ayo pergi. Bukankah dia ingin pergi mengajar? Ayo kita ikuti saja dia ke ruang kelas. Aku tidak tahu mengapa. Aku selalu merasa ibu akan datang ke sini. Tidak. Ibu Anda sebenarnya di mana? Sudahlah, mari kita cari lagi. Guru Tian, ayo kita ke kelas. Mengajar. Benar-benar, Benar mengajar murid-murid. itu benar. Ayo kita ke ruang kelas untuk mengajar murid-murid. Mengajar. Itu benar. Ayo pergi, ayo pergi. Murid-murid kelas akan dimulai. Duduklah dengan benar. Kelas dimulai. Apakah kau melihat Guru Tian? Guru Tian. Oh benar. Bukankah Guru Tian bersama Bos Yang pergi ke sekolah? Apa? Cepat-cepat. Guru Tian ada di sekolah. Murid, siapa namamu? King Yun. Guru Tian. Lin King Yun. King Hyun. King Hyun. Guru Tian. King Hyun. Buka matamu. Apa yang kamu lihat? Langit jelas sekali. Apalagi The yang film bisa was ada? translated and Itu adalah narrated langit. by M Kamu Media. hanya bisa melihat langit sekecil ini. Sebenarnya ada langit yang jauh lebih besar. Tapi jika kamu hanya berbaring di sini, kamu hanya bisa melihat langit sekecil ini.
Tapi bagaimana jika kamu keluar? Kamu akan melihat langit yang jauh lebih besar. King Hyun, tidakkah kamu ingin meninggalkan desa Wutong kita? Dan melihat dunia luar? Tentu saja aku punya. Tapi aku tidak punya uang untuk membiayai studiku. Kamu tidak perlu khawatir tentang uang. Kamu fokus pada pelajaranmu. Biar aku beritahu. Belajar bukanlah tujuan. Keluar. Melihat dunia luar. Inilah yang sangat diharapkan guru. Dunia luar. Cepat, cepat. Ibu Tian, kita berhasil. Kita lewat. Kami melewati. Kalian berdua berhenti bermain. Cepat, cepat, cepat. Semuanya keluar. Semuanya keluar. Mari kita juga mengambil foto kelulusan untuk kelas kita. Ibu Tian, saya tidak ingin berpisah dari Anda. Jika kamu tidak pergi, bagaimana kamu bisa keluar dan melihat dunia luar? Gadis bodoh, Ibu Tian. Baiklah, berhenti merengek. Ambil fotonya. Lihat cepat, apa yang kubawa pulang. Satu untuk kalian masing-masing. Ini. Bagikanlah. Berdiri diam, berdiri diam. Cepat, cepat, cepat. Cepat, cepat, cepat. Cepat, cepat, cepat. 3, 2, 1. Senyum. Senyum. Kalian semua adalah elang yang terbang tinggi di langit. Aku adalah pohon yang akan layu. Guru, hanya bisa menemanimu sampai di sini. King Hyun, Ya, ini aku. kamu datang ke kelas. Guru Tian. Aku mohon Anda membantu saya dengan sesuatu. Apa yang terjadi? Beritahu guru. Ayo, Guru Tian. Anda, tolong tanda tangan untukku. Di sini. Guru Tian. Pegang pulpennya. Tepat di sini. Siapa namaku? Tian Siying, Guru Tian. Tian Siying. Si dari harapan. Ibu, tidak bisa menandatangani. King Hyun, Ibu cepat tulis. Xiang Tianhai, kau mencari mati. Lin King Yun. Kau berani memukulku. Ibu? Kalian semua siapa? Ibu? Aku Xiaoxing. Aku putrimu Xiaoxing. Kamu bukan anakku. Anakku menungguku di rumah. Lin King Yun. Jadi bagaimana jika kau orang terkaya? Punya ibu dengan demensia seperti ini. Apa kau tidak takut jadi bahan tertawaan? Diam. Dia adalah ibuku. Tidak peduli dia bisa mengingat atau tidak, dia akan selalu menjadi ibuku dalam hidup ini. Jiang Tianhai, Anda sudah melakukan penipuan. Kami sudah menelepon polisi. Bawa mereka pergi. Ibu. Aku King Yun. Murid siapa kamu? Kamu sangat tampan. Aku dari keluarga Tian Xiying. Anak-anak nakal ini. Kelas sudah dimulai. Kenapa mereka belum kembali? Mulai belajar. Halo guru. Halo guru. Halo guru. Xiao Yu. Ya, Ye Xiaoxing. Ya. Xiao Jiajia. Ya. The film was translated and narrated by M. Li Media. Zhengxian. ya, Xiang Lei. ya. Liu Dani. Ya. Lin King Hyun. Ya, Maafkan aku. Ibu telah melibatkan kalian semua. ibu. Ibu, Ibu, Ibu. sejak aku datang ke sini, aku sudah di sini selama 30 tahun. Ya. Lihat. Dalam sekejap mata, kita semua sudah dewasa.
Lihat, gambar-gambar yang kalian buat saat kecil. Saat kami kecil, kami selalu diam-diam mengambil sisa kapur dan menggambar di seluruh dinding. Aku tidak percaya begitu banyak tahun telah berlalu, dan mereka masih di sini. Ya, bagaimana menurutmu? Cepat, cepat, cepat. Berikan aku satu. Anak-anak ini. Tempat ini menyimpan terlalu banyak kenangan untuk kalian semua. Aku beritahu kalian. Kemanapun kalian pergi di masa depan, sejauh apapun kalian bepergian, selalu ingat, ini adalah rumah kalian. Ibu akan selalu ada di sini, menunggumu pulang. Bukankah ini foto grup kita? Ini, aku di sini. Ini saya. Saya sangat jelek waktu itu. Jelek di mana? Semua anakku rupawan. Tidak ada yang jelek. Anak nakal. Apa yang kamu tertawakan? Memiliki rumah. Sungguh luar biasa. Alasan aku memanggil kalian ke sini hari ini adalah untuk membahas sesuatu dengan kalian semua. Qingyun, bicaralah. Selama itu untuk ibu. Kami semua mendukungnya. Beberapa dari kita bisa meninggalkan pegunungan. Semua berkat Ibu Tian saat itu atas usaha kerasnya yang tak kenal lelah bersama kami dan bimbingan yang cermat. Dia memberi kami harapan, memungkinkan kami mengatasi berbagai rintangan dan mencapai apa yang kami miliki hari ini. Oleh karena itu aku percaya, tujuan pendidikan adalah yang terbesar dan salah satu upaya terpenting. Tepat sekali. Ini juga mengapa aku memilih untuk menjadi seorang guru rakyat. Sebenarnya selama bertahun-tahun, aku telah mendanai banyak sekolah. Di ibu kota provinsi kami, ada sebuah SMA harapan yang kudanai dan membangun secara khusus menerima anak-anak dari pegunungan. Qingyun, kamu sudah sangat baik. Di kota di atas desa kami, ada juga Hope High School yang saya bangun. Saya pikir, lagi pula kondisi di kota jauh lebih baik daripada di desa. Ibu Tian, sejak zaman kami, telah mengajar di ruangan kecil itu. Bahkan sekarang. Jadi saya ingin, kali ini, memindahkan sekolah ke kota. Agar Ibu Tian bisa mengajar dan mendidik dalam kondisi yang lebih baik. Dukungan. Dukungan. Mulai sekarang semua siswa dari desa kami, biayanya akan saya tanggung. Mereka semua akan dikirim belajar di kota. Itu sangat bijaksana. Itu luar biasa. Namun, memindahkan sekolah cukup rumit. Itulah sebabnya saya memanggil semua orang ke sini untuk bertukar pikiran. Tidak masalah. Adapun aku, di Universitas Keguruan, aku juga telah mengumpulkan cukup banyak koneksi. Jika ada masalah dengan pembangunan sekolah, aku bisa berkonsultasi tentang prosedur spesifiknya. Aku akan pergi bersamamu. Serahkan aspek hukumnya padaku. Kalian semua juga punya ide sendiri, kan? Pasti. Saya tahu itu. Semua orang berbakat. Ini benar-benar keajaiban. Di halaman kecil seperti itu, Ibu membesarkan kami, 7 mahasiswa dalam satu angkatan. Semua ini semua adalah kerja keras ibu. Apa yang ingin kamu katakan padaku? Ibu, kami ingin di bawah saksi halaman kecil ini mendiskusikan sesuatu dengan Ibu. Sangat formal, ada apa? Ibu, Qingyun ingin mengalihkan SMA Harapan yang dia kelola di kota atas nama Anda. Apa? Ya, Ibu. Ibu semakin tua sekarang. Dan kondisi di desa pegunungan kecil ini tidak baik. Pindah ke kota akan lebih melegakan. Mengapa tiba-tiba membahas ini?
Ibu, bukankah sebentar lagi hari guru? Kami ingin memberimu kejutan. Li Jingxian, Anda bermulut besar. Anda hanya mengatakan apapun yang terlintas di pikiran. Bagaimana kamu bisa berpikir begitu? Apakah kamu berpikir bahwa kondisi halaman kecil ini benar-benar terlalu miskin? Tapi jangan lupa, kalianlah yang berasal dari rumah kecil yang bobrok ini dan keluar sini. Aku sudah mengajar dan mendidik di sini puluhan tahun. The film Aku was tidak pernah. translated and Karena narrated kondisi by tempat M. ini Media. yang buruk. Ingin pergi. Ibu kami sama sekali tidak meremehkan tempat ini. Kami hanya ingin memberi ibu dan anak-anak lingkungan belajar yang lebih baik. Itu benar, Ibu. Dan Ibu sekarang menderita penyakit Alzheimer. Di desa pegunungan kecil ini, jika sesuatu terjadi, kami sungguh tidak bisa tenang, Ibu. Ibu, kami tidak bertindak murni atas ide kami sendiri. Tapi pindah ke kota sekarang memang pilihan yang baik. Bahkan jika Anda ingin tinggal di sini, coba pikirkan generasi demi generasi anak-anak. Karena kondisi desa yang buruk telah sangat menderita. Jika mereka bersekolah di kota, itu pasti akan jauh lebih baik daripada tinggal di sini. Itu hanya kenyataan. Ibu, rumah kecil ini dingin di musim dingin dan panas di musim panas. Staf pengajar dan sumber daya material di sini sama sekali tidak menyediakan jaminan dasar bagi anak-anak. Cukup. Aku akan mempertimbangkannya. Ibu, Ibu, Guru Tian, bagaimana kami mengerjakan latihan ini? Xiaoyu, ini adalah soal aturan El Hapital yang tipikal. Ini tentang mencari nilai dari bentuk tak tentu. guru. Saya tidak tahu cara mengerjakan latihan ini. Coba kulihat. Ini juga sepertinya tidak benar. Latihan ini agak sulit. Guru akan pulang malam ini dan memikirkannya baik-baik, lalu akan kuberitahu besok. Apakah itu berarti guru juga tidak tahu? Anak ini, bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Guru pasti akan menyelesaikannya hari ini dan kemudian memberitahumu besok. Kembali ke tempat duduk Imo. Ujian masuk perguruan tinggi tinggal 3 bulan lagi. Sama sekali tidak hanya karena satu soal matematika menghalangi jalan anak-anak keluar dari gunung. Xiaoying, ada apa? Kakak Li, bisakah kamu mengembalikan sepedaku? Aku ada urusan mendesak. Sudah selarut ini. Kenapa kamu naik sepeda? Aku punya soal matematika yang tidak bisa kuselesaikan. Ini bisa jadi soal ujian paling menantang tahun ini. Jadi aku akan pergi ke kota untuk bertanya pada pamanku. Hanya untuk menanyakan satu soal matematika. Tidak bisakah besok saja? Perjalanan ke kota untukmu akan memakan waktu setidaknya 4 atau 5 jam. Itulah mengapa aku harus buru-buru. Besok ada banyak kelas. Aku pergi. Kamu benar-benar gila. Xiaoying, pelan-pelan sedikit. Baiklah, aku pergi. Kenapa Guru Tian belum datang juga? Dia tidak pernah terlambat. Tepat sekali. Sudah selarut ini. Apakah Anda melihat guru Tian? Mungkinkah sesuatu telah terjadi padanya? Ayo cepat berpencar dan mencarinya. Cepatlah. Ayo, ayo, ayo. Paman Li, Jangan terburu-buru. apakah Anda melihat guru Tian? Tadi malam dia sangat terburu-buru sampai dia naik sepeda. Dia bilang akan ke kota mengerjakan ujian. Anak ini besok guru pasti akan menyelesaikannya dan kemudian memberitahumu. Ada apa? Bukan apa-apa. Guru Tian, di mana Anda? Guru Tian, Guru Tian ada di sana. Guru Tian.
Apa kabar? King Hyun. Soal matematika itu membutuhkan aturan L'Hopital. Aku bisa menjelaskannya padamu. Xiao Yu Xiao Li Tian Qiang. Jika aku membiarkan kalian pergi sekolah di kota, apakah kalian bersedia? Guru, apakah Anda akan meninggalkan kami? Kami tidak ingin meninggalkan Anda. Dimanapun Anda berada kami akan ada. Bukan begitu. Aku akan selalu menjadi gurumu. Aku berpikir bahwa kondisi pengajaran di kota memang lebih baik daripada di desa. Salah satu mantan muridku, dia punya kemampuan untuk membawa kalian belajar di kota. The film was translated Dan guru juga akan and ikut dengan narrated kalian. by M Media. Jika kita bisa sekolah di kota, akan lebih mudah untuk masuk universitas. Itu tidak akan merepotkan Anda kan? Tidak akan. Apakah kamu bersedia? Kami bersedia. Kami bersedia. Selanjutnya, kita memasuki momen menarik hari ini. Upacara serah terima jabatan antara kepala sekolah lama dan baru. Selanjutnya, mohon sambut sponsor Sekolah Harapan yang beralih dari pemuda bermasalah menjadi orang terkaya di Jiangshan, Bapak Lin King Hyun ke atas panggung untuk berbicara. Alasan saya bisa berdiri di sini hari ini adalah karena dermawan terbesar saya adalah Guru Tian Xing. Dulu, saya hanyalah seorang anak laki-laki bodoh di Wutong Village. Guru Tianlah yang membuat saya menyadari bahwa jika saya terus mengalir tanpa tujuan seperti itu, hidup ini saya hanya akan bisa berada di desa pegunungan kecil ini. Menyia-nyiakan sisa hidup saya, Guru Tianlah yang tanpa lelah membantu saya sedikit demi sedikit untuk memahami pengetahuan. Guru Tianlah yang mengorbankan dirinya untuk mengangkat dan menjadikan kami pilar bangsa. Jadi setelah saya berhasil, saya terus-menerus mensponsori banyak sekolah agar api pengetahuan dapat dinyalakan di tanah kita. Dan setiap anak dapat menerima nutrisi pengetahuan sehingga mengubah jalan takdirnya sendiri, sehingga mewujudkan cita-citanya dan nilainya. Ibu Xianglei, ada yang ingin kami sampaikan kepada Ibu. Lanjutkan. Ya. Ibu saya adalah salah satu anak yang ibu besarkan di desa Woton. Sekarang, sebagai guru rakyat, saya ingin seperti yang ibu lakukan dulu. Kembali ke desa Woton, dan di tempat itu melanjutkan mengajar. Lazy, apa yang kamu katakan? Kamu ingin kembali ke desa Wutong? Ya ibu. Aku keberatan. Kalian semua, apakah kalian lupa bagaimana kalian semua membujukku untuk pergi waktu itu? Sekarang, setelah aku keluar, kalian ingin kembali lagi. Apa maksudmu dengan ini? Ibu saya ingin seperti yang ibu lakukan dulu. Berdiri teguh di garis depan pendidikan. Saya ingin anak-anak desa Woton bisa menerima nutrisi pengetahuan. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi sekarang keadaannya berbeda. Sekarang King Hyun bisa membawa The film semua was anak yang ingin translated sekolah and ke kota. narrated by M Media. Tidak perlu kembali dan menderita kesulitan itu. Ya, King Hyun telah memberikan anak-anak jaminan terbesar. Namun masih ada beberapa anak, karena alasan orang tua mereka dulu menyadari pentingnya belajar. Beberapa orang tua bahkan hanya ingin putra mereka bekerja di ladang dan putri mereka menikah. Pikiran semacam ini harus ditangani oleh seseorang melalui komunikasi mendalam. Ibu, apakah ibu lupa bagaimana dulu ibu mencariku berulang kali, menarikku keluar dari ladang paman? Lazy. Sebelum tengah hari, selesaikan membajak tanah di selatan. Baik. Xianglei, Guru Tian. Lazy. Paman Guru Tian ada di sini. Lazy. Bukankah melelahkan untuk membajak tanah sebanyak itu? Guru Tian, lihatlah hamparan tanah yang luas ini. Ini semua saya bajak. Keluarga kami turun-temurun menghadapi tanah kuning dengan punggung ke langit. Kami sudah terbiasa tidak lelah. Guru Tian, apakah ada sesuatu? Kamu pergi sibuklah Lazy. Aku akan bicara dengan pamanmu tentang sesuatu. Baik, Guru Tian, ada apa? Paman, baru 3 hari sekolah dimulai. Mengapa kamu tidak membiarkan Lazy pergi sekolah lagi? Guru Tian, pergi ke sekolah tidak lebih dari
Mempelajari beberapa karakter. Carl, katakan padaku, bagi petani seperti kami, apa gunanya? Kamu, jangan lagi menyuruhnya pergi ke sekolah. Bagaimana bisa sekolah itu tidak berguna bagi kami dari gunung? Bukankah anak-anak harus belajar keras, masuk perguruan tinggi di masa depan? Mereka baru bisa meninggalkan gunung kemudian. Mereka baru akan punya kesempatan mengubah nasib. Guru Tian, berhentilah bermimpi. Masuk perguruan tinggi, bagi orang seperti kami, sama sekali tidak relevan. Katamu di daerah kami yang miskin dan terpencil ini, bukankah kamu satu-satunya yang seorang mahasiswa? Carl, jika itu bisa mengubah takdir, lalu kenapa takdirmu masih di desa kecil Wutong ini? Paman, kalau begitu biar ku beritahu, mengapa? Karena aku satu-satunya yang pergi dari desa kita berkat ilmu. Itu sebabnya aku tahu betapa berharganya jalan ini bagi orang-orang di desa kecil, miskin, di pegunungan ini. Ini sangat berharga. Kau lihat bahwa aku belum mengubah takdirku. Itu karena yang ingin aku ubah adalah takdir seluruh desa Wutong kita. Guru Tian, menurutku, memanggilmu Guru Tian agak meremehkan. Kita harus memanggilmu Guru Tian pengubah takdir. Membicarakan hal-hal ini denganmu, kau mungkin tidak akan mengerti. Tapi aku akan menggunakan tindakan nyata untuk membuktikan tekadku. Tekad? Bagaimana kamu akan membuktikannya? Bagaimana kalau kamu datang setiap hari untuk membajak ladang lazy? Maka aku akan membiarkannya pergi ke sekolah. Bagaimana itu? Bagus. Sudah disepakati. Aku akan datang membajak sawah setiap hari. Kau harus setuju untuk membiarkan Lazy pergi sekolah. Baiklah. Baiklah. Guru Tian, jangan lakukan lagi. Dengan fisikmu, kamu tidak bisa menahan kesulitan seperti ini. Tidak apa-apa, pamanmu berjanji padaku. Aku akan membajak sawah untukmu, dan kau bisa pergi sekolah. Guru Tian, orang sepertiku nasib kita sudah ditentukan sejak lahir, yaitu bertani seumur hidup. Apakah aku belajar atau tidak itu tidak penting. Kamu, Xiang Lei, tahukah kau apa hal yang paling tragis tentang desa Wutong? Itu adalah jenis pemikiran merendahkan diri sendiri dari Mo ini. Pemikiran menyerah pada takdir ini. Pemikiran yang sama sekali tanpa keyakinan dan tanpa harapan ini. Aku memberitahu mereka, mereka tidak percaya padaku. Tidak apa-apa, bukan begitu. Kau lihat, karena mereka sudah tinggal di sini. Sebagian besar hidup mereka. Mereka tidak bisa lagi pergi. Tapi kau berbeda. Kau adalah elang yang sedang tumbuh. Aku harus memberitahumu tentang dunia luar. Betapa luasnya itu. Aku ingin membawa kalian semua untuk terbang keluar dari pegunungan ini. untuk meninggalkan pegunungan ini. The film was translated and Paman, narrated tolong biarkan by Guru M. Tian Media. kembali. Dia menderita kesulitan ini setiap hari. Dia tidak bisa menahannya. Aku tidak memintanya datang setiap hari. Aku hanya bercanda dengannya. Tapi lihat dia. Dia benar-benar datang setiap hari. Paman, aku mohon, tolong bujuk dia. Biarkan dia kembali. Bukan berarti aku belum mencoba membujuknya. Tapi lihat dia. Paman, aku mohon, tolong biarkan Guru Tian kembali. Guru Tian. Guru Tian. Guru Tian. Guru Tian, Paman. Guru Tian sudah bangun. Guru Tian. Kamu akhirnya bangun. Guru Tian, mohon tenang. Aku pasti akan membuat Lizzie pergi sekolah bersamamu. Lazy bagus sekali. Anak baik. Kalian semua adalah anak-anak baik. Ibu menemani kami tumbuh dewasa, dan kami akan menemani ibu menua. Tepat sekali, Ibu. Saya akan merawat Ibu di masa tua Ibu. Apa yang kalian perdebatkan? Apakah kami tidak terlihat? Tepat kamu, bocah. Jangan kira kamu bisa memilikinya sendiri. Ya, ini tentang merawat ibu kami di masa tuanya, dan saya Liu Dani punya bagian dalam hal itu. Anak-anak, ada apa ini? Badanku masih kuat. Mengapa kalian sudah membicarakan merawatku di masa tuaku? Tepat sekali. Aku sedang berbicara tentang menua. Lin Qingyan, apa yang kamu pikirkan? Aku. Ini tentang keinginan kami agar Ibu hidup baik. Menikmati hidup yang baik sungguh. Karena kedatangan Guru Tian.
nasib ketujuh dari kami benar-benar berubah. Guru Tian tidak gentar menghadapi kesulitan dan mengabaikan keselamatannya sendiri, memberi kami segala yang dia bisa. Baru saat itulah kami ketujuh anak desa beranjak dari tidak memiliki apa-apa hingga meninggalkan pegunungan dan sekarang bersinar dan berkontribusi di berbagai industri. Saya menjadi orang terkaya di Jiangcheng dan mensponsori banyak sekolah. Saya juga mendirikan untuk Guru Tian Hope High School ini. Ye Xiaoxing menjadi atlet nasional, membawa kejayaan bagi negara di arena Olimpiade. Zhao Jiajia menjadi seorang jurnalis, menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan, serta mempromosikan nilai-nilai yang benar. Dia juga secara halus melakukan pekerjaan mendidik orang. Xiang Lei kembali ke kelas itu. Sama seperti ibu guru Tian dulu, mengajar dan mendidik orang. Liu Dani sebagai seorang dokter, menyelamatkan dan menyembuhkan. Li Jingxian menjadi seorang programmer, berkontribusi pada penelitian ilmiah. Cao Yu menjadi seorang pengacara, membela keadilan, mempopulerkan hukum, juga membantu lebih banyak orang. Cahaya ibu guru Tian pernah menyinari kami. Kami juga belajar dari teladannya, menabur di tanah ini. Benih-benih harapan. Ini adalah milik ibu guru Tian. Meneruskan obor, dan juga setiap penerusan obor setiap pendidik. Mendedikasikan film ini untuk mereka yang berada di garis depan pendidikan. Selamat Hari Guru.